bagaimana membangun kompetensi di era digital sekarang ini ya. Tapi ini kok nangkep semua ya, mungkin bisa tepuk tangan ada. Nama saya atau dipanggilnya Bu Ika, biasanya seperti itu ya. Saya dan Pak Aris ini berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, dan pada kesempatan hari ini mungkin ingin berbagi sedikit informasi gitu ya terkait dengan masalah teknologi. Dan ini kalau saya lebih akan membahas mengenai bagaimana sih sebagai pemuda gitu ya, sebagai siswa kita bisa membentuk atau membangun kompetensi di era digital ini. Oke. Nah, mungkin ini ya, ini hal yang dasar. Tapi lain kalau misalkan kalian kerja di ICT profesional, jadi ini harus penguasaannya harus lebih advance lagi gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini terakhir. Kalau saya bilang terakhir masih semangat kan? Ya. Selain kemampuan digital, ya, digital skills juga di sini harus ditunjang oleh kemampuan lain yang juga mendukung ya. Seperti misalkan macam-macam ya. Jadi ini harus bisa orang itu memahami berbagai atau melihat masalah dari berbagai banyak bidang, misalkan semacam itu. Kemudian juga harus tahu bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Ya. Jadi bukan hanya digital skill-nya saja yang penting, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa atau belum bisa digantikan oleh kemampuan digital, sehingga kemampuan mendukung atau kemampuan tambahan misalkan yang ada di depan ini juga harus dimiliki. Dan untuk adik-adik SMA tentunya ini juga harus dilatih ya, macam-macamnya seperti ini. Kemampuan bagaimana presentasi, kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan bersosialisasi dengan orang lain, misalkan semacam itu, sehingga nanti kalian mempunyai daya saing atau nilai tambah di luar sana, di dunia kerja seperti itu. Oke, itu barangkali sehingga kita di pelatihan coding hubungannya dengan HP ini dilakukan supaya harapannya siswa-siswa yang ada di sini salah satunya SMA 16 sekarang ini bisa bisa mempunyai kompetensi yang lebih lagi. Ya, oke, barangkali itu saja. Nah, langsung ada pelatihan karena sudah selesai. Oke, barangkali itu yang bisa. Ini tahapannya, mutlak harus ada tahapannya ya. Kemudian hitung apa? Hitung UA sama dengan panjang kali lebar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cetak luasnya baru selesai ya. Mengapa harus ada selesai? Supaya proses itu bisa diidentifikasi berakhirnya sampai mana kan gitu ya. Berawal dari mana, berakhirnya sampai mana gitu ya. Kalau tidak ada selesainya nanti ya muter terus seperti itu sampai. Baik, dari yang sederhana ini kalau di Python di pelajaran yang pernah kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru tentang pemrograman, saya ingin mereview saja ya. Kalau beberapa perintah supaya tidak bisa dijalankan itu namanya diberi apa dalam pemrograman? Remark ya, remark saja. Remark itu artinya mematikan garis program supaya tidak diproses. Akhirnya apa kalau gitu? Pakai tanda crash, ada, ya kan? Nah ini tarik aja supaya tidak diproses. Oke. Selanjutnya kita coba memulai pemrograman. Yang pertama apa? Kita menentukan panjangnya, ya panjangnya.
saya kasih pola pengaman dulu. Rupanya kalau dulu